Kalau umumnya orang Jawa, terutama orang Jawa Timur, itu kan darani anak mulya mergo bapak. Itu ada sebetulnya agak nggak fair. Misalnya anaknya ada alim, bapaknya alim diceluk Gus. Nah, kemudian ora perlu anak kiai diceluk Gus, anak jenenge Agus. Gus. Ya, mau harus panggil apa? Gus. Timnya santi-santi yang drengki manggil wadanane mergo kuwatir apa disangka apa? Gus. Dalam teori kita sebenarnya kebalikan begini, justru tasyarruful aba itu bil abna. Ya saya ulang lagi. Tasyarruful aba bil abna. Mulianya orang tua itu bergantung anak. Karena begini, andai kan Mbah Sahal tidak sealim ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Mahfud. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Zubair. Banyak orang alim di Indonesia hilang gara-gara anak cucunya sudah ada alim. Komunis keduanya nih politikus, saya tambah lali. Nah ini penting. Nanti orang bisa muji Mbah Sahal alim alama. Kalau muridnya di mana-mana juga alim alama. Ini muridnya sopo. Mesti murid-muridnya Mbah Sahal. Kan arah alim, muridnya Pak Haris. Tak jamin mesti. Jadi Pak Haris harus siap-siap kecewa karena tadi sekali santri kajian alim mesti statusnya muridnya Mbah Sahal. Nah, arah alim mesti. Muridnya Haris biar benar. Nah, sebetulnya di syair-syair Arab seperti itu. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Misalnya apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Orang itu tidak akan bicarakan Sayyid Adnan. Andaikan di antara zuriyahnya tidak ada orang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara prestasinya Nabi, orang tanya, Abdul itu siapa? Abdul Muthalib siapa? Hashim siapa? Terus sampai Sayyid Adnan siapa? Makanya saya itu nasihat bapak paling saya kenang itu satu dari sekian nasihat. Jadi bapak, hak gue kudu hafal Quran. Marai abore mati. Dulu saya itu ya biasa dengan saya. Angen-angen ya. Sekali saya ada hafal Quran, anak saya ada hafal itu lebih punya alasan. Mau bapak ya ora hafal ini. Tapi buyut saya dulu itu hafal Quran. Buyut saya itu ya orang-orang sini. Saya itu turunan Bang Tamakin tapi muter jalur Kudus lewat Pak Asnawi Sepuh. Muter. Itu dulu ya sudah orang alim-alim. Kemarin, ya sudah kemarin sebetulnya, kalau saya sudah lama sekali. Saya itu punya kitabnya buyut-buyut saya yang di Damaran itu ada tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nak surat-suratan bahasa Arab, ora kok Haris SMS-an. Ustaz sesat itu sering SMS-an. Saya baca tulisannya Mbah Hasyim itu banyak ketika nyurati buyut saya Mbah Maksum. Bahasa Arab. Itu setiap terakhir dari surat itu tulis mem itu Muhammad, mem Hasyim Asy'ari. Terus kata bau gibananihi Muhammad Hasyim Asy'ari muhaukilan wa musabbihan. Jadi betapa religiusnya ulama-ulama dulu. Saya tulis ini dengan sambil membaca tasbih dan baca la haula wala quwata illa billah. Saya punya tulisannya Basim banyak di Damaran. Sehingga dulu ya seperti itu. Dulu yang mulang Mbah Soleh Darat itu Mbah Soleh Damaran. Mbah Soleh Damaran punya anak Maksum. Maksum punya anak Hafsah. Hafsah itu punya anak barep buyut saya Mbak Sofia itu nyadik babati abahnya Mbak Sahal itu. Punya adik-adik lagi Ki Zubaidi yang menurunkan Nek Makin itu. Nek Makin itu cucunya Mbak Bedi. Itu kata bapak sekali kue alim itu anak alim sudah alasan. Jadi nanti kayak ini ya muridnya Mbak Sahal tidak alim, putu murid mulai ada alasan kayak guru ini kan. Makanya ini kriminal dimulai sekarang. Makanya ini catat ini fatwa saya. Kriminal itu dimulai dari sekarang. Berkira alim berarti pemutus sanad, kenapa? Ini buatan medel-medel ini nyata. Karena tadi, coba sekarang saya beri sekian contoh. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang bakas Mbah Zubair juga ada. Andai kan Mbah Sahal tidak alim seperti ini, orang tidak bakas Mbah Zubair. Misalnya muridnya Mbah Zubair pengarang primbon, mana ada orang bakas Mbah Zubair? Gara-gara Mbah Sahal alim alama ngarang Thariqatul Usul bahwa kitab ini hasil ngaji saya dari Kiai Haji Al-Alim Al-Alamah Kiai Zubair dan saya punya naskah makhtutot dari Kiai Mahfud, yaitu kitab Nailul Mahmud. Sehingga terus jadi saya cerita sedikit ya. Dulu Mbah Sahal itu dari sini sudah alim ke sarang. Kalau mau nyari naskah anak itu di rumah saya karena mbah saya kandung pernah jadi anak tirinya Kiai Hamzah Sato, cucunya Abi Bakar Sato.
Kalau Mbak Sal ingin meneliti kitabnya Mbak Mahfud di iparnya, yaitu di Kiai Mansur. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Mbak Khalil katibnya Kiai Mahfud. Gak kayak sampeyan main di Haris, tanya WA nomor apa, itu kan gak jelas semua. Tradisinya gak jelas. Jadi ingat-ingat lagi ya, dalam syair Arab itu kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Justru mbah-mbahnya Nabi menjadi mulia gara-gara. Coba kajian selalu bergeliat karena orang mengenang Badula. Akhirnya tanya-tanya, Badula sampai siapa? Sampai ke Mbah Hindra, sampai Mbah Mutamakin. Tapi kalau dzurriyyah ini penting, penjaga. Coba saya tidak sombong, andai kan saya tidak seperti sekarang, mungkin orang tidak bahas lagi Ki Nur Salim itu siapa. Jadi ingat-ingat ya, nanti kalau sampai tidak alim, orang tidak bakas bahasa. Makanya kalau sampai tidak alim, sanatnya berhenti di Haris saja. Ya ini ijazah. Ya jadi sampai alim, sanatnya berhenti di apa? Pak Haris saja. Jadi modalnya di mana? Di kajian. Kiainya siapa Pak Haris? Kan dia orang Jepara, ya tapi manggon di kajian. Ben sanat itu terjaga, no? Dan ini betul ya. Eling-eling apa? Nadumanya apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Dan dia kama tasyarrafa kaya dadi mulya bi Muhammadin sebab wujude Kanjeng Nabi Muhammad sapa adnanu sayyid adnan. Artinya laula Muhammadun tidak ada orang bakas adnan itu siapa. Sekarang kan kelihatan coba. Di Indonesia saja misalnya, di Indonesia yang kita tahu misalnya Ki Hamid Pasuruan. Itu hall terbesar di Lasem itu agaknya Pak Hamid. Tapi yang datang orang Pasuruan. Orang Pasuruan nggak tahu Ki Abdul itu siapa. Tapi barokahnya Ki Hamid, orang Pasuruan tahu semua Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Mungkin orang Yaman nggak tahu Kiai Mahfud itu siapa. Orang sini tahu semua. Kalau orang Yaman nggak tahu. Tapi gara-gara kitabnya Basal jadi muqarrar di Aqab, akhirnya kan tertulis Muhammad Sahal Mahfud. Jadi ini jenis kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Ya teruskan sendiri. Ini bukan nyindir, ini ngamuk. Jadi jelas nyindir apa? Saya ini orang Pantura, jadi gak suka nyindir. Takrit itu kan bahasanya orang Solo Jogja. Kalau orang Pantura itu tasreh, jelas. Jadi, karuan. Ya iling-iling apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Jadi ada di Jawa Timur ya benar masalahnya. Enak jadi Gus anak Kiai Alim tak dihormati. Tapi benar seperti ini itu separuh tok dan tidak awet. Yang awet itu ya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Sehingga nanti gampang melacak. Makanya bapak dulu nasihat saya itu paling saya kenang. Hak ke sing alim. Mari mateni obor. Dulu mbah saya kandung ke Mbah Fatimah itu kalau ngendikan ya. Kowe sing alim. Dulur-dulurmu babahmu ku alim. Terus nyebut nang undang bahasa itu di sahal alim. Nak alim sak ke Mbah Mahfud. Kowe kudu alim sak ke abahku. Aku dia abah loro alim terus kata bahasa. Karena dia umur 10 tahun abahnya kabundut. Terus diteruskan abah ya alim lagi. Aku dia abah loro alim terus. Surah tahu di bapak abal-abal itu. Nah ini kritik saja supaya orang tahu ingat betul ya kama tasyarrafa bi Muhammadin adna. Dan kita tahu banyak daerah yang nyuwun sewu ada alim alamah misalnya bahkan kholnya saja sudah ada karena zuriyahnya Muhammadinu misalnya. Muhammad rodo NU gitu ya rodo Muhammadiyah. Itu kan coba khol besar hendaknya seorang ulama itu bergantung siapa? Bergantung cucunya, bergantung mbahnya coba. Cucunya banyak orang alim alamah dari kholi karena cucunya sudah Muhammad dia. Coba mbahmu alim terus kowe mau sinau primbon mabadi terus gawe undangan khol sing teko sapa? Penting anak itu penting. Ini ngerti apa? Kama tasyarrafa di Muhammadin adnan. Sebagaimana Sayyid Adnan menjadi begitu terhormat barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya apa? Tasyarruful aba bil abna apa? Tasyarruful aba bil abna. Nah, abna ini yang sekali salah itu masalah, terus orang terus enggak. Ya terus tadi sudah hilang. Menjelas ya, ini buatan takrid tapi tasreh, apa? Buatan takrid tapi apa? Tasreh. Fil fikih dalam fikih, wasuhbatu tisubah dan mungkin itu al-istima'u itu kumpul. Fit tibail imam ing dalam anut imam al-mustahid. Fima yang berkoro ya rokang berpendapat sobre Imam Syafi'i imam nalah kami yang berkoro ketentuan hukum majazan halidadi majaz atau kelawan redaksi majaz. Majaz itu redaksi yang keluar dari hakikat anil istima' fil usroh. Jadi ijtima' fil usroh disebut sohib.
Istima' fil madzhab juga disebut sohib. Ya, istima' apa? Bersatu dalam pertemanan bahasa Arabnya kan sohib. Bersatu dalam madzhab juga disebut sohib. Terus kemudian dijamakan ashab. Wa'at kono mukhtasorin utawi luweh meyakin oleh kitab mukhtasor atau kitab mukhtasor paling atkon, paling kokoh. Iku al-Muharrar kitab Muharrar. Kitab sing wis diteliti lil Imam Abil Qasim Imamuddin Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Bahwa corofa nggih kena. Bahwa corofa berarti naat maktub. Ya napa waqta awid bi iyakun satruse. Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Uti Rafi'i mansubun dinisbanto ila Rafi' bin Khadi as-Sahabi. Ya kayak ini misalnya. Coba kamu dengar enggak sahabat bernama Rafi' bin Khadi? Enggak pernah dengar kan? Aku yakin semua yang ngaji di sini enggak pernah dengar sahabat bernama Rafi' bin Khadi. Enggak pernah dengar karena enggak sahabat yang akabir sahabat. Tapi barokahnya punya dzurriyyah bernama Imam Rafi'i. Orang nyari-nyari lagi. Rafi' itu siapa? Mbah-mbahnya Imam Rafi'i. Nggih betul. Ya, kalian semua pasti tidak kenal ada sahabat bernama Syafi'i. Ini barokahnya Imam Syafi'i mansubun ila Syafi'i. Coba kalau Imam Rafi'i tidak alim habis karena orang tidak bakas Rafi' bin Khadi. Abu Bakar juga gitu, banyak dzurriyyahnya yang alim-alim. Jadi kalau apa Al-Bakri kayak pengarang ya Anatul Thalibin apa kalau Al-Bakri min dzurriyyati siapa? Abi Bakar. Zakaria Ansori itu orang Mesir. Tapi beliau dzurriyyahnya orang-orang Ansor sehingga beliau menyebut dirinya Al-Ansor. Imam Qurtubi itu orang Qurtubah itu Spanyol. Dia alim alama fil fikih. Dia menyebut dirinya Al-Qurtubi Al-Ansor. Jadi makanya tadi saya menyebut bahwa buyut-buyut saya itu Mbak Asnawi Sepul sampai kajet. Karena saya bayangkan saya kira-kira tidak malu lah. Putune ngorek Minhajul Thalibin. Cara aku ngorek primbon rata terang no babah. Mesti mbak ora bangga. Mulang primbon nyebut aku jangan. Jadi saya nyebut itu takziman di abaina bukan bapak supaya ya. Kira-kira kan ya ikhlas lah diputu mulang nopo. Nopo kan Zurrohibin berarti kalau mau nopo kan Zurrohibin mahali lah gampangan. Ya kita baca sebenarnya namanya itu kan Zurrohibin karangan Imam Mahali. Jelas ya nopo kama tasyarrufa di Muhammadin adna. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu ya punya mbah yang ngarangnya Anatul Thalibin, beliau juga termasuk Sayyid, tapi sudah rahasia umum kalau Sayyid Husaini itu hampir pasti juga turunan Abu Bakar karena ibunya Ja'far Shadiq itu dzurriyyahnya siapa? Abu Bakar Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya oleh dzurriyyahnya diabadikan banyak bernama Abi Bakar kadang Al-Bakri sama Al-Hasani kayak Syabdul Qadir Jilani mengabadikan mbah-mbahnya namanya apa? Al-Hasani. Syekh Idris Maulana Ali Idris Al-Hasani. Jadi beliau-beliau karo alim terus menyebut mbah-mbahnya. Ya tadi saya ulang lagi apa? Kama tasyarrufa bi Muhammadin adna. Kama kutin perkara wujida kang den petu apa ma bi khotihi kan khoti Imam Rafi'i fima ing dalam perkara haka kang nyritakno sapa Imam Rafi'i rahimahullah. Jadi ini boleh ya, menyebut nasabnya sendiri itu boleh. Karena orang tahu mbah-mbahnya Imam Rafi'i itu sahabat itu berdasar tulisan yang ditulis Imam Rafi'i sendiri. Ya, saya ulang lagi ya. Orang tahu kalau Imam Rafi'i itu mansubun ila Rafi' bin Khadi itu berdasar tulisannya Imam Rafi'i sendiri. Karena sebagian nasab untuk orang lain tidak peduli kan, yang peduli kan keluarganya sendiri. Maka itu sah saja. Ya apa? Sah saja. Terus begini ya, ini tambah ingin menyinggung ya. Tapi saya mohon sekali. Cerita kemuliaan bapak itu boleh. Misalnya kalau ada alim ya minimal muhibbul alim, yang mencintai orang apa? Alim. Karena dengan cara itu, kalau nggak bisa nasab gen, saya mohon pakai nasab bisabab. Kayak sampean dengan bahasa hal namanya nasab apa? Sabab. Karena sebenarnya nasab itu dua. Ya, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Sehingga dalam tradisi Quran ya nasab itu dua itu. Kalau enggak nasab gen, ya nasab apa? Sabab. Nah, caranya gimana? Beberapa hadis jelas sekali. Misalnya
Ada beberapa sahabat yang jelas tidak turunannya Kanjeng Nabi secara gen. Tapi Nabi ngendikan ana min huwa minni wa ana min huwa minni wa ana min. Ketika Salman Al-Farisi punya prestasi gemilang, yaitu punya ide tentang khandaq, orang Muhajirin bilang Salman minna. Salman itu bagian dari kita, Al-Muhajirin. Kata orang Ansor, Salman minna. Salman itu bagian dari kita, orang Ansor. Apa kata Rasulullah? Salman minna ahlal bait. Itu berdasar gen apa prestasi? Prestasi. Dan itu banyak sahabat yang dapat gelar dari Nabi, wa minni wa ana minhu. Selain Salman ada namanya Julaibib. Julaibib itu sahabat pemberani dan dia luar biasa. Ketika dimakamkan Nabi sendiri yang mengurus jenazahnya, sampai beliau datang sendiri, turun sendiri di liang lahat. Beliau ngendikan Julaibib minni wa ana minhu. Paham ya? Makanya di adat pesantren kadang manggil kiainya ya Abah. Ya nak tempat anak alim rapati sini-sini. Wis ra alim keriting welek ndik terus muni Abah tindak. Wah. Muru adok ya. Aduh. Ya dikira-kira lah yang manggil Abah yang nasab sebab itu dikira-kira lah. Pantas apa enggak? Nak mocone muin lancar ya monggo lah bilang Abah. Nak penggaweane WA ana ojo sini-sini wae. Ya dikira-kira sendiri karena nasab sebab itu harus satu prestasi apa ukurannya apa? Selain itu enggak. Saya sering baca tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau manggil buyut saja itu ya waladi, anak ingsun. Said Muhammad tuh kalau manggil muridnya ya auladi, muridnya bilang ya abuya. Tapi tentu kan orang tahu yang jan pantas itu siapa kan tahu. Bahasa enggak apa-apa kamu